Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Naina Suryana, NIM 50420069. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi dari paragraf. Perencanaan dalam menyusun kalimat yang padu dan saling berkaitan sangatlah diperlukan. Perencanaan tersebut dapat dimulai dari menentukan gagasan yang akan disampaikan penulis dan metode pengembangan gagasan. Dengan demikian, keberadaan paragraf dalam sebuah karya tulis menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan. Penjelasan saya hari ini mengenai paragraf terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pengertian paragraf, yang kedua, tujuan membentuk paragraf, yang ketiga, fungsi paragraf, yang keempat, jenis-jenis paragraf, dan yang kelima, contoh paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan pokok pikiran yang terdiri dari beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri dari satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Kemudian yang kedua, tujuan membentuk paragraf. Tujuan membentuk paragraf yaitu yang pertama, membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Yang kedua, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Dan yang terakhir, memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Yang ketiga, fungsi paragraf. Menurut Alex dan Achmat tahun 2011, fungsi paragraf antara lain: yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. Yang kedua, menandai pergantian gagasan baru setiap paragraf. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam mengatur gagasan. Dan yang terakhir, memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Jenis paragraf. Menurut Vinoza tahun 2009, paragraf dikelompokkan menjadi 3. Ketiga kelompok paragraf tersebut antara lain paragraf menurut posisi kalimat topik, menurut isinya, dan menurut fungsinya. Yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Kelompok paragraf menurut posisi kalimat topiknya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, paragraf deduktif, yang kedua, paragraf induktif, yang ketiga, paragraf deduktif-induktif, dan yang keempat, paragraf penuh kalimat topik. Yang kedua, jenis-jenis paragraf menurut isinya. Menurut isinya, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, paragraf persuasif, yang kedua, paragraf argumentatif, yang ketiga, paragraf naratif, yang keempat, paragraf deskriptif, dan yang kelima, paragraf ekspositoris. Yang ketiga, jenis-jenis paragraf menurut fungsinya. Menurut fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Itu tadi penjelasan saya mengenai materi paragraf. Saya harap semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada salah pengucapan dari kata-kata saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.